Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirobumi dengan NPM 2423050. Di kelas saya di sini akan membuat video penjelasan tentang materi perbedaan dan perubahan kurikulum tahun 1947 sampai kurikulum merdeka. Sebelumnya, apakah teman-teman di sini sudah ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan kurikulum? Jadi, kurikulum adalah sekumpulan rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan, serta cara yang digunakan untuk mengelola kegiatan pembelajaran dalam suatu pendidikan. Kurikulum mencakup berbagai aspek seperti materi yang diajarkan, metode pengajaran, serta penilaian yang digunakan untuk mengukur pencapaian siswa. Kurikulum juga bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Selanjutnya kita akan membahas perubahan kurikulum dari masa ke masa. Yang pertama, Rencana Pelajaran tahun 1947. Kurikulum ini yaitu kurikulum pertama setelah kemerdekaan Indonesia, yang lebih berfokus pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Diterapkan pada tahun 1950, tekanan pada pembentukan watak dan kesadaran bernegara. Dan yang kedua, Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Penyempurnaan dari kurikulum 1947. Tekanan agar topik pembelajaran berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Satu guru hanya mengajar satu mata pelajaran untuk meningkatkan spesialisasi. 3. Rencana Pendidikan tahun 1964. Dalam kurikulum 1964 ini, pembelajaran lebih berfokus pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Konsep-konsep pembelajaran ini lebih dikenal dengan sebutan Pancawardhana. 4. Kurikulum 1968. Kurikulum ini memiliki ciri materi dari jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi dengan jenjang pendidikan selanjutnya. Tujuan utama kurikulum ini adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. 5. Kurikulum tahun 1975. Kurikulum ini menekankan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Kurikulum tahun 1975 juga lebih merinci metode, materi, dan tujuan pengajaran dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, sehingga memunculkan istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Namun, penerapan kurikulum ini ramai dikritik karena guru menjadi lebih sibuk untuk menuliskan rincian setiap kegiatan pembelajaran. Dan yang keenam ada kurikulum tahun 1984. Di tahun 1984 terjadi lagi perubahan kurikulum di Indonesia karena kurikulum sebelumnya dianggap lambat dalam merespon kemajuan di kalangan masyarakat. 7. Kurikulum tahun 1994. Kurikulum ini banyak mendapatkan kritikan dari praktisi pendidikan hingga orang tua pelajar karena materi pembelajaran dianggap lebih berat dan padat. Kurikulum ini juga menambahkan mata pelajaran muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Dan yang kedelapan ada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK tahun 2004. Jadi, kurikulum ini lebih menekankan pada kompetensi siswa dengan penilaian yang lebih beragam dan terfokus pada hasil belajar, ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasika, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. 9. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP tahun 2006. Jadi, kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari KBK dengan desentralisasi pengembangan kurikulum di tingkat sekolah. Menetapkan kerangka dasar atau KD, standar kompetensi lulusan atau SKL, dan standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD. 10. Kurikulum tahun 2013 atau K13.
Kurikulum ini menekankan pada kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan dengan pendekatan tematik. Guru dituntut untuk mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya karena pengembangan teknologi cepat membuat siswa lebih mudah dalam mendapatkan informasi. Dan yang terakhir, kurikulum merdeka. Kurikulum ini berfokus pada pengembangan keterampilan hidup dan karakter siswa. Kurikulum ini juga bertujuan agar terciptanya pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Dan yang selanjutnya ada prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Jadi, kurikulum merdeka dirancang dengan beberapa prinsip utama yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Prinsip ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Pembelajaran dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan minat peserta didik sehingga mereka merasa termotivasi dan terlibat secara aktif. Selanjutnya yang kedua, pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Kurikulum merdeka mendorong pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata dan konteks lokal. Yang ketiga, pembelajaran yang fleksibel dan adaptif. Jadi, kurikulum ini memberikan keleluasaan kepada guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dan yang terakhir, prinsip kemerdekaan. Peserta didik diberikan kebebasan untuk belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka. Itu saja penjelasan video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.